Direktorat Tindak Pidana Cybercrime Polri Tiga komplotan pelaku kejahatan hipnotis kawanan perampok sadis yang biasa beraksi dengan senjata tajam ditangkap Satreskrim Polresta Barelang Batam, Kepulauan Riau. Lagi perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melakukan pendekatan secara biologis dibanding faktor sosial. Nah, Ferry ini menekankan faktor sosial. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah Hai, kembali lagi dengan saya Diva Ristiandi dengan nomor NIM 2020103111421 dari Fakultas Hukum kelas Hukum G. Nah, sebelum saya mulai, apakah kalian semua sudah tahu apa itu tentang kejahatan? Nah, pada umumnya kejahatan sering terjadi di sekitar kita, entah di mana waktu terjadinya ataupun tempatnya, kita tidak akan mengerti kapan kejahatan itu akan datang. Nah, kejahatan sendiri ini juga tidak memandang siapapun untuk diberlakukan sebagai korban. Nah, masalah kejahatan dalam masyarakat akhir-akhir ini merupakan fenomena yang selalu menjadi topik pembicaraan karena senantiasa melingkupi kehidupan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan pasti terjadi di mana terdapat manusia yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Kejahatan merupakan delik suatu hukum. Nah, dari peristiwa-peristiwa yang berlawanan dan bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup di dalam keyakinan hidup manusia dan terlepas dari undang-undang itu sendiri. Kejahatan juga memiliki arti, yaitu suatu perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum. Nah, tegasnya lagi, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam suatu kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat, di mana yang bersangkutan bertempat tinggal. Nah, jadi suatu kejahatan ini bisa diartikan suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan itu tidak mengenal di mana tempat itu nanti terjadi. Semisal saudara kita sendiri pun juga bisa melakukan kejahatan oleh diri kita sendiri. Ya, sebelum membahas tentang tinjauan kejahatan dalam kriminologi, saya ingin bertanya kepada kalian semua, pemirsa di rumah maupun dimanapun berada, apakah benar kriminologi sebagai sebuah ilmu yang disiplin? Nah, di mana letak ilmu dalam kriminologi itu sendiri? Apakah dari ilmu hukum, ilmu politik, maupun dari psikologi? Nah, kriminologi ini ada dalam berbagai bentuk ilmu pengetahuan. Karena sejak awal Topinard memperkenalkan kriminologi sudah disebut sebagai ilmu. Hal ini diketahui dari asal mula kata logos yang dirunut dari kata kriminologi. Maka dengan demikian kriminologi adalah sebuah ilmu. Apakah semudah itu mengatakan kriminologi sebuah ilmu? Nah, tentu saja tidak. Yang lebih penting ditelusuri jejak langkah mengapa kriminologi disebut sebagai ilmu. Nah, apakah disiplin itu juga? Disiplin itu juga berarti suatu kata yang menandakan taat. Nah, taat, patuh, ketaatan atau kepatuhan pada peraturan. Nah, disiplin dalam kata majemuk juga yaitu disiplin ilmu. Jadi disiplin sering diartikan sebagai disiplin ilmu atau disiplin ilmiah.
Menurut Jojo Giono tahun 1971, disiplin ilmu adalah uraian atau ajaran yang memberitahukan kepada kita bagaimana seharusnya segala sesuatu itu. Disiplin adalah ilmu yang menguraikan tentang arah atau pedoman disipliner. Nah, jadi disiplin ini adalah suatu keseharusan kita untuk melakukan kehidupan secara disiplin, yang dalam arti yaitu menaati apapun peraturan-peraturan yang telah diberlakukan, menaati peraturan yang telah dilakukan secara baik, tidak melanggar peraturan sedikit pun dari peraturan yang telah ditetapkan. Dalam kriminologi sendiri ada beberapa sarjana yang mengemukakan definisi tentang kriminologi. Nah, yang pertama ada Edwin H. Sutherland. Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena. Nah, beliau ini menyebutkan bahwa kriminologi adalah suatu kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial. Nah, jadi yang dimaksud dalam kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai sosial ini ialah suatu pengetahuan yang hanya khusus di dalamnya itu suatu organisasi-organisasi seperti remaja. Nah, remaja ini istilahnya tuh mendefinisikan sebuah kejahatan itu sebagai suatu kegiatan gejala sosial. Nah, kejahatan sendiri kan datangnya dari manusia ke manusia yang lainnya. Nah, jadi istilahnya tuh kejahatan itu gimana ya? Melakukan introspeksi, melakukan komunikasi antara satu warga dengan warga lain. Nah, itu kan istilahnya yaitu yang tadi gejala sosial itu. Selanjutnya yang kedua ada J. Constant. J. Constant ini mengemukakan bahwa suatu kriminologi itu adalah suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab terjadinya kejahatan dan penjahat. Nah, jadi kriminologi ini kan istilahnya artinya tuh kan kriminal itu kan masih bertindak yang jahat. Nah, jadi dalam J. Constant ini tujuannya itu untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab terjadinya kejahatan dan penjahat. Selanjutnya yang ketiga itu kan ada WME Notes. WME Notes ini juga mengemukakan suatu kriminologi, yaitu ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibatnya. Nah, jadi dari pengertian WME Notes ini bahwa suatu kriminologi itu mempelajari suatu pengetahuan yang isinya itu adalah mempelajari atau menyelidiki suatu gejala-gejala dari kejahatan itu sendiri. Nah, kejahatan itu sendiri kan timbul dari tindakan kriminal. Nah, tindakan kriminal ini kan perlu dikaji terus-menerus agar menemukan motif kejahatan seperti apa yang dilakukan oleh tersangka ini. Nah, dari kajian-kajian tentang data dan bukti-bukti yang ditemukan dalam pencarian, bahwa bisa disimpulkan nanti kejahatan seperti apa yang dilakukan oleh tersangka ini dan menetapkan pasal berapa untuk melakukan ancaman hukuman yang diberikan oleh tersangka ini tadi. Nah, terus sebab musabab akibatnya. Nah, jadi tentang mempelajari atau menyelidiki gejala-gejala kejahatan yang
dan tingkah laku yang tidak senonoh itu nanti akan menimbulkan suatu akibat. Nah, akibatnya itu sendiri adalah ya ini nanti suatu kejahatan akan terdeteksi dengan sempurna. Jadi kita mengetahui motifnya itu nanti seperti apa, terus ancaman hukumannya itu nanti diberikan yang bagaimana, itu nanti kita akan mengetahui semuanya. Nah, itulah dari pengertian WME Notes. Ya, selanjutnya yang ketiga ada Bonger. Bonger ini mengemukakan bahwa suatu kriminologi itu ialah memiliki arti suatu ilmu yang mempelajari gejala kejahatan seluas-luasnya. Pengertian seluas-luasnya itu mengandung arti seluruh kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan. Hal yang berhubungan dengan kejahatan ialah sebab timbul dan melenyapnya kejahatan, akibat yang ditimbulkan reaksi masyarakat dan pribadi penjahat, seperti umur, keturunan, pendidikan, dan cita-cita. Dalam pengertian ini dapat dimasukkan sistem hukuman, penegak hukum, serta pencegahan atau undang-undang. Segala aspek dipelajari oleh suatu ilmu tertentu. Umpamanya saja jika timbul suatu kejahatan, reaksi masyarakat dipelajari dari psikologi maupun dari sosiologinya. Masalah keturunan sendiri juga dipelajari dari biologinya. Nah, demikian pula masalah penjara dipelajari penologi dan sebagainya. Keseluruhan ilmu yang membahas hal yang bersangkut paut dengan kejahatan yang satu sama lain yang tadinya merupakan data yang terpisah digabung menjadi suatu kebulatan yang sistematis. Nah, inilah sebabnya orang mengatakan bahwa kriminologi ini merupakan gabungan ilmu yang membahas tentang kejahatan. Nah, seperti dikatakan sebelumnya bahwa kriminologi ialah membahas masalah tentang kejahatan. Nah, dari masalah tentang kejahatan ini timbullah suatu pertanyaan, sejauh manakah suatu tindakan dapat disebut kejahatan? Nah, jadi secara formil kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberikan kepada pidana. Pemberian pidana ini juga dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu sendiri. Nah, keseimbangan yang terganggu ini ialah ketertiban masyarakat yang terganggu, masyarakat yang resah akibatnya dari suatu kejahatan ini sendiri. Nah, pengangguan ini dianggap masyarakat antisosial. Nah, tindakan itu tidak sesuai dengan tuntutan pada masyarakat. Karena masyarakat relatif bersifat dinamis, maka tindakan pun harus dinamis sesuai dengan irama masyarakat. Jadi ada kemungkinan bahwa suatu tindakan sesuai dengan tuntutan masyarakat, tetapi pada suatu waktu tindakan tersebut mungkin tidak sesuai lagi dengan tuntutan masyarakat karena perubahan masyarakat tadi. Demikian pula juga sebaliknya, ketidaksesuaian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor dari waktu sendiri, dan yang kedua ada faktor tempat. Dengan kata lain, pengertian kejahatan dapat berubah-ubah sesuai dengan faktor waktu dan tempat itu sendiri. Nah, pada suatu waktu sesuatu tindakan disebut jahat, sedangkan pada waktu yang lain tidak lagi merupakan kejahatan. Dan sebaliknya juga. Nah, juga bisa terjadi di suatu tempat sesuatu tindakan disebut jahat, sedangkan di tempat lain bukan merupakan suatu tindakan kejahatan. Nah, dengan kata lain lagi, masyarakat menilai dari segi hukum bahwa sesuatu tindakan merupakan kejahatan, sedang dari segi sosiologi, maksudnya sosiologi itu adalah pergaulan, bukan kejahatan. Inilah kejahatan dalam makna yuridis. Nah, sebaliknya juga bisa terjadi sesuatu tindakan dilihat dari segi sosiologis.
Nah, dari segi sosiologis ini merupakan kejahatan sedang dari segi yuridis, bukan kejahatan. Ini disebut kejahatan sosiologis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firzaul Daradi, NIM 2020 10 11 031 14 17 dari kelas G. Ingin mempresentasikan tentang mazhab Italia dan mazhab lingkungan. Untuk mazhab Italianya, yakni pertama dibawakan oleh Cesare Lombroso yang membangun orientasi baru masa positif Italia. Nah, dengan mencari tahu tingkah laku kriminal dengan eksperimen dan penelitian ilmiah, dari ajaran Lombroso ini bahwa seorang penjahat yang memiliki tipe fisik berbeda dari yang non kriminal. Dengan dilahirkannya penjahat, yakni suatu bentuk kehidupan yang rendah mendekati fisik nenek moyang mereka yang seperti kera dalam sifat bawaannya. Lombroso mengatakan bahwa penjahat memiliki ciri, yakni yang pertama, rahang besar, gigi taring yang kuat, sifat yang sama dengan hewan karnivora, lengan bawaan penjahat lebih panjang dari tubuh mereka, dan kening yang menonjol ke depan. Untuk slide selanjutnya akan membahas tentang keadaan psikis jiwanya. Nah, dalam keadaan psikis jiwanya ini tidak memiliki belas kasihan. Ada perasaan sakit yang kuat saat dipukul. Jadi ketika dipukul dia tidak akan merasakan sakit, malah ingin lebih. Tidak tahu agama dan suka membuat tato di dada atau di lengan. Terus juga ada minum-minuman keras dan berjudi. Dan untuk slide selanjutnya, yakni Lombroso memberikan ciri yang menyatakan bahwa penjahat yang dilahirkan dari penjahat perempuan ini berbeda dengan penjahat laki-laki, dengan memiliki sifat seperti anak-anak, yaitu mudah pencemburu dan penuh dendam. Dan slide selanjutnya, Lombroso juga menambahkan kategori lagi, yakni dalam insane kriminal dan chromosionoloids. Yang insane kriminal ini menjadi penjahat tidak mengerti cara membedakan yang benar atau yang salah. Untuk yang criminoloids, yaitu suatu kelompok yang berambigu, yang melakukan kejahatan dengan nafsunya. Slide selanjutnya, Enrico Ferri. Nah, Enrico Ferri melakukan pendekatan secara biologis dibanding faktor sosial. Nah, Ferri ini menekankan faktor sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini yang mempengaruhi tindak kejahatan atau akan menimbulkan tindak kejahatan. Terus selanjutnya ada Rafael Garofalo. Nah, Garofalo ini memahami kejahatan dengan menggunakan metode ilmiah. Garofalo ini memandang tingkah laku kejahatan yang bukan dari fisik, melainkan dari kesamaan psikologisnya. Selanjutnya ada Charles Buchman Goring. Nah, Charles Buchman ini mengumpulkan data. Ada 96 sifat bawaan narapidana, pasien rumah sakit, dan tentara, yang menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara penjahat dan non-penjahat, kecuali dalam hal tinggi dan berat badan. Nah, di sini Charles Buchman menyimpulkan bahwa penjahat
secara biologis lebih inferior atau kondisi fisik yang kurang dan cacat mental itu merupakan faktor penentu kepribadian kriminal. Selanjutnya ada kita masuk ke mazhab lingkungan atau Prancis. Di sini ada Gilles Lamarck, dia ini menekankan arti lingkungan untuk terjadinya berbagai jenis makhluk dan untuk entomologi penyakit-penyakit karena infeksi. Nah, ini memajukan teori lingkungan yang mengingkari bahwa kejahatan itu ada sejak lahir. Nah, selanjutnya ada Lacaze. Dia ini membantah dari teori Lombroso dengan mazhab lingkungannya bahwa penjahat ini suatu jenis dari Homo sapiens yang dapat ditentukan dengan anatomi. Untuk selanjutnya ada J. Tarde. Ya, ini ahli hukum dan sosial. Menurut Tarde, kejahatan itu bukan suatu gejala yang antropologis, tapi sosiologis yang dimana semua orang akan mengikuti lingkungan yang mereka tempati. Nah, slide selanjutnya ini ada dari faktor lingkungan dan ekonominya. Nah, umumnya ini dari kalangan sosialis banyak yang berpendapat bahwa dari segi ekonomi dan akan menimbulkan kejahatan. Nah, dari pandangan masyarakat pun yang berpengaruh terhadap keadaan ekonomi akan membuat pengaruh besar terhadap kriminologi. Tidak hanya kekurangan dan kesesaraan saja, namun juga nafsu untuk ingin memiliki, untuk mendorong tingkat kejahatan dalam ekonomi juga, yakni dengan bernafsu untuk mendapatkan jabatan dari orang yang penting dan ingin mengambil kesempatan dari jabatan yang mereka miliki. Ya, selanjutnya kita akan mengarah ke macam-macam teori kriminologi menurut mazhab lingkungan. Nah, yang pertama ada teori anomi. Teori anomi ini bisa dikatakan sebagai teori ketegangan. Nah, dalam asumsi dasar teori anomi ini yaitu kesuksesan negara selalu diukur dari kemampuan masyarakat dalam mencapai penghidupan dan kepemilikan material. Namun kenyataannya tidak semua anggota masyarakat dapat mencapai harapan negara sehingga terjadinya keputusan dan anomi. Nah, selanjutnya untuk konsep teori anomi ini sendiri yang dikemukakan oleh Merton tentang teori ketegangan, menurutnya yaitu kejahatan muncul apabila individu tidak dapat mencapai tujuannya melalui saluran-saluran legal. Individu menjadi frustasi dan mencoba mencapai tujuan melalui saluran-saluran yang ilegal atau menarik diri dari pergaulan sosial karena kemarahannya. Menurut tindak kejahatan dalam teori anomi ini yaitu akan menolak nilai-nilai tradisional melalui saluran-saluran ilegal karena mereka tidak dapat menggunakan cara-cara legal sehingga terjadi kejahatan. Keadaan frustasi akan timbul jika seseorang tidak memperoleh sarana dan kesempatan dalam mencapai suatu tujuan budaya menurut kelas dan kedudukan sosial yang ada, terutama pada kelompok masyarakat yang mencanangkan kesempatan yang sama bagi semua warga untuk mencapai suatu tujuan budaya.
dan kebudayaan dari masyarakat menekankan pada tujuan yang bersifat material. Lanjutnya pada poin kedua yaitu tentang teori kontrol sosial. Nah, pada asumsi dasar teori kontrol sosial ini yaitu teori kontrol sosial bertolak pada fenomena dari sebagian orang menaati norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Ketaatan masyarakat dimungkinkan karena adanya kekuatan-kekuatan pengontrol tertentu di dalam kehidupan masyarakat. Jika kekuatan-kekuatan pengontrol tersebut lemah bahkan hilang, maka masyarakat akan menjadi pelaku kejahatan atau bertindak kriminal. Nah, teori kontrol sosial memfokuskan diri kepada teknik-teknik dan strategi-strategi yang akan mengatur suatu tingkah laku pada manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan dalam masyarakat itu sendiri. Membagi kriminologi menjadi kriminologi murni dan terapan. Kriminologi murni di sini ada antropologi kriminal, yakni merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat, dan ilmu ini memberikan suatu jawaban atas pertanyaan tentang orang-orang jahat dalam tubuhnya yang punya tanda-tanda seperti hubungan antar suku bangsa dan kejahatan. Sosiologi kriminal, yakni pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok utama ilmu ini adalah di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat. Di psikologi kriminal ini ada ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya. Ada juga psikopatologi dan neuropatologi kriminal, yaitu suatu ilmu tentang penjahat yang memiliki sakit jiwa terganggu dalam urat sarafnya. Penologi yaitu tentang berkembangnya hukuman dalam hukum pidana. Untuk Boger juga membagi 5 cabang kriminologi terapan. Dalam bentuknya dibagi menjadi 3, yakni kriminal higiene, yakni usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, yaitu usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan. Yang kedua ada kriminal, yaitu usaha untuk menanggulangi kejahatan di mana suatu kejahatan yang telah terjadi. Dalam hal ini dilihat seseorang itu melakukan kejahatan, jadi tidak semata-mata penjatuhan dengan melakukan penjatuhan sanksi. Yang ketiga ada kriminalistik, yakni merupakan ilmu tentang melaksanakan penyelidikan, teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.
Astaga, ini kenapa cepat terus?